Bus SIM keliling milik Polres Maros yang tengah beroperasi terbakar di Jalan Poros, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dari rekaman video amatir terlihat kobaran api menghanguskan hampir seluruh badan bus yang digunakan sebagai pelayanan pengurusan SIM keliling milik Polres Maros. Peristiwa terjadi di samping rumah warga dan kebakaran membuat warga maupun petugas panik berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran tersebut, namun kebakaran diduga saat mesin genset yang terletak di bagian belakang mobil diduga mengalami korsleting listrik hingga muncul percikan api. Yang baru terjadi di Desa Rompegading, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros. SIM keliling kami pada saat melaksanakan pelayanan kepada pemohon SIM untuk perpanjangan, tiba-tiba api menjalar dari sumber genset yang ada di belakang kendaraan yang dilihat langsung oleh petugas yang sedang melayani warga. Api dapat dipadamkan dalam waktu 30 menit. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai 1,3 miliar rupiah. Pasalnya, bus SIM keliling beserta isinya hangus terbakar. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kobaran api melalap bangunan gereja Maranatha di Jalan Diponegoro, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Selasa siang. Api dengan cepat membesar, membakar atap bangunan gereja yang terbuat dari bahan mudah terbakar. Api pun menjalar ke bangunan bawah ruang gereja hingga menghanguskan barang-barang di dalamnya. Tim pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berusaha melakukan pemadaman. Namun, tingginya atap bangunan gereja serta minimnya sumber air di lokasi membuat proses pemadaman terkendala. Yang pertama, api itu di atas, jadi tidak bisa lagi menggunakan stang. Dia harus menggunakan tembakan namanya kamera nozzle dengan harus kekuatan 50 sampai dengan 75 meter. Itu yang diperlukan. Kalau untuk selang itu hanya di bagian bawah, itu kendalanya. Yang kedua kendalanya adalah sekarang kemarau, di parit-paritnya sudah mulai mengering, sehingga menggunakan air apa adanya yang ditembakkan keluar ke parit baru disedot. Kencangnya tiupan angin dan cuaca panas membuat api yang membakar gereja menjalar dan turut melalap sejumlah ruang kelas SMP Kristen yang berada di belakang bangunan gereja. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun diduga api pertama kali muncul dari bagian atas belakang gereja. Ya, sementara yang masih kita pantau adalah yang ikut terbakar bangunan SMP Kristen Palangkaraya. Nah, kalau ruangan belum kita bisa pastikan ya, karena sampai saat ini tim pemadam juga masih berusaha untuk mematikan api yang ada di TKP. Masalah api dari mana? Kalau api sementara dugaan berasal dari belakang gereja, tapi nanti Kobaran api dapat dipadamkan setelah lebih dari 1 jam. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata. Pemirsa, masa kampanye Pilkada 2024 dimulai pada hari ini. 3 pasangan calon kepala daerah Jakarta memulai kampanye perdana dengan beragam aktivitas. Mulai dari turun menyapa warga ke pasar hingga ziarah ke makam tokoh Betawi Muhammad Husni Tamrin. Calon Wakil Gubernur nomor urut 3 Rano Karno mengisi hari pertama kampanye dengan mengunjungi Waduk Brigif, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Cawagup yang kerap disapa Bang Dul ini menyapa dan mendengarkan curhatan warga terkait permasalahan Jakarta. Usai berolahraga ringan, Rano melanjutkan kegiatan dengan ngopi pagi bersama warga komunitas pemuda Betawi. Dalam suasana hangat, Rano mendengar banyak cerita warga soal beberapa masalah kota Jakarta. Kita kan waktu mepet 2 bulan. Karena itu kita masuk kepada inti. Makanya kita nggak mau berat-berat. Kita hadapin yang memang masyarakat hadapin aja. Nggak usah kita mindahin gedung, nggak usah deh. Kita mikirin benerin got aja dulu. Supaya nggak mampet di depan rumah kita. Intinya seperti itu. Rano lanjut menyapa warga di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Kedatangan Rano disambut antusias pedagang dan pembeli.
Sementara itu, calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono, mengisi hari perdana masa kampanye dengan berziarah ke makam MH Tamrin di TPU Karet Bifak, Jakarta. Ziarah makam ini menjadi awal dimulainya rangkaian kampanye RK Suswono selama 2 bulan ke depan. Dari Pak Husni Tamrin mengajarkan kita untuk mencintai orang miskin, memperbaiki kampung-kampung, ya. Itulah kenapa inspirasi perbaikan kampung-kampung yang tidak semuanya harus dipindahkan, cukup ditata, akan menjadi program pasangan ridho juga. Kenapa di RW-RW kita akan memberikan dana 200 juta. Paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kun Wardana memilih kampanye perdana di lapangan Banteng, Jakarta yang disebut sebagai titik nol Jakarta sekaligus monumen pembebasan Irian Barat. Kita lakukan secara paralel karena biar bagaimanapun kita harus menjangkau ke sebanyak mungkin masyarakat dan warga Jakarta. Tak kenal maka tak sayang, maka dari itu kita akan sapa mereka. Masa kampanye pilkada dimulai hari ini hingga 23 November dan hari pencoblosan digelar pada 27 November 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, deklarasi damai sudah digelar, nomor urut pun telah dipegang. Kini paslon harus menjual program-program yang mereka jagokan untuk meraih hati warga Jakarta. Lantas apa saja program jagoan mereka? Berikut informasinya. Pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono akan menjadikan Jakarta baru, Jakarta maju. Pasangan ini memiliki 9 program jagoan. Keduanya akan naikkan anggaran operasional RW hingga 200 juta. RK juga akan tawarkan program dialog antar anak dan juga lansia. Nantinya program ini akan menjadi ajang komunikasi antar generasi. Kemudian ada mobil curhat. Ini menarik karena mobil curhat ini akan diisi oleh konselor hingga psikiater. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran akan kesehatan mental. Keduanya juga ditargetkan untuk atasi kekumuhan di Jakarta dengan program 1 kecamatan 1 arsitek. Tak hanya itu, di tiap kecamatan juga akan digelar Car Free Day setiap bulannya supaya warga tidak hanya bisa berolahraga tetapi juga untuk memajukan UMKM melalui bazar yang digelar setiap CFD. Lalu keduanya juga menyoroti maraknya tawuran di sejumlah wilayah Jakarta. Untuk mengatasinya, pasangan ridho akan adakan festival antar kampung. RK Suswono juga ingin untuk menghijaukan kota Jakarta. Bahkan keduanya menargetkan pada masa kepemimpinannya, Jakarta akan 3 kali lipat lebih hijau. RK juga menjanjikan akan terapkan program kredit tanpa bunga untuk kelompok duafa. Program serupa pernah diterapkan di Bandung dan RK mengklaim bahwa program ini sudah berjalan dan meluas di Jawa Barat. Terakhir ada revitalisasi pasar, di mana nantinya pasar-pasar yang ada akan direvitalisasi bahkan dibuat terkoneksi dengan hunian warga. Salah satu yang cukup ramai diperbincangkan adalah pembangunan hunian di atas pasar-pasar di Jakarta. Berikutnya kita akan melihat pemirsa Jakarta aman ala Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana. Pasangan independen ini menjanjikan 4 hal. Pertama adalah relokasi dan rehabilitasi kawasan kumuh di Jakarta. Keduanya menjanjikan relokasi akan diawali diskusi dengan warga yang terdampak. Keduanya juga akan terapkan penampungan air hujan PIPI monyet. Maksudnya, keduanya akan menyiapkan sarana penampungan kelebihan air hujan. Ini berfungsi tidak hanya untuk penampungan air, tetapi juga diklaim bisa atasi banjir. Lalu mereka juga punya program yang serupa dengan makan bergizi gratis, yaitu Jakarta Tidak Lapar. Bedanya program ini tidak hanya menyasar anak-anak, tetapi juga seluruh keluarga yang dianggap tidak mampu. Pasangan ini juga akan mendesain ulang tata kota dan jalur Transjakarta. Nantinya pasangan ini juga akan sediakan kartu Jakarta Aman, di mana warga yang memegang kartu ini bisa mendapatkan pelayanan terbaik di seluruh fasilitas di Jakarta.
Berikutnya kita akan melihat program ala Pramono Rano. Pertama ada Jakarta Belajar, yaitu penuntasan wajib belajar 12 tahun di Jakarta. Program ini tidak hanya melibatkan sekolah negeri tetapi juga sekolah swasta. Pramono Rano juga menjanjikan Transjakarta yang akan hubungkan Kepulauan Seribu dengan Jakarta. Tujuannya untuk mempermudah mobilitas masyarakat dari Jakarta Utara ke Kepulauan Seribu dan sebaliknya. Pasangan ini juga akan berjanji untuk mengadopsi program Anies Baswedan, yaitu pembebasan Kampung Bayam dan Kampung Akuarium. Keduanya pastikan akan selesaikan sengketa yang selama ini terjadi di kedua kampung tersebut. Pramono Rano juga akan membuat program yang memungkinkan dalam satu kampung ada satu sarjana. Nantinya sarjana ini diharapkan bisa membantu kampungnya untuk berkembang. Dan ini yang cukup menarik, pasangan Pramono Rano menggunakan akronim nama tokoh-tokoh lawan mainnya di program Sidul Anak Sekolahan. Yang pertama ada Mas Karyo, kepanjangan dari masyarakat Jakarta Yakin Online, di mana pasangan ini akan sediakan wifi gratis di setiap RT untuk CCTV. Kemudian ada Maknyak, makanan enak. Tidur nyenyak, program yang akan berikan makan gratis bagi semua pekerja jalanan. Terakhir ada Atun atau akselerasi tunjangan ASN. Nantinya ASN yang bertugas di kota Jakarta akan mendapatkan tunjangan yang sesuai dengan kinerjanya. Dan itu tadi sejumlah program yang dijanjikan oleh para calon yang berlaga. Ingat, pelajari masing-masing program sebelum memilih calon. Satu suara penting untuk perubahan. Pemirsa, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono berkomitmen akan menghadirkan kota Jakarta yang lebih menonjolkan ciri khas budayanya. Hal ini disampaikan saat menghadiri dialog publik seni yang digelar Dewan Kesenian Jakarta di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Sebagai kota metropolitan, Jakarta memiliki banyak cara untuk terus berkembang menjadi sebuah kota yang maju. Salah satunya melalui potensi budaya Jakarta yang berpeluang sebagai modal untuk menguatkan identitas dan memajukannya sebagai kota global. Menilik potensi inilah, calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, berkomitmen akan menjadikan Jakarta sebagai kota global dengan lebih menonjolkan kesenian dan budaya Betawi yang harus terus dilestarikan. Kami ada program namanya Gerbang Betawi, gerakan membangun budaya Betawi, pendidikan, kesenian, arsitektur kota, dan pelestarian situs-situs. Dikombinasi dengan tadi komitmen dalam berkesenian, harusnya dalam 5 tahun terjadi perubahan cukup signifikan. Komitmen pasangan Ridho ini mendapat apresiasi dari para pegiat seni budaya yang turut hadir dalam dialog publik seni dan digelar Dewan Kesenian Jakarta. Beberapa strategi-strategi yang dilakukan menurut saya bisa menjadi pengalaman berarti untuk bagaimana dia elaborasi atau bisa dikembangkan, boleh dibilang gitu, atau dia bisa diadaptasi di Jakarta. Kita juga pernah punya gubernur pelukis, Hentung, ya kan? Tetapi sekarang sosok dia sebagai arsitek, sebetulnya dia mengenal sekali soal bagaimana filosofi membangun ya. Melalui pengembangan seni dan budaya, pasangan Ridho berharap kota Jakarta menjadi kota global yang semakin maju dan melahirkan masyarakat yang semakin cinta dengan kearifan lokal yang dimiliki. Dari Jakarta, Widya Bayujati, iNews melaporkan. Pemirsa, usai pengundian dan penetapan nomor urut, ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta menghadiri acara deklarasi damai di kawasan Kota Tua. Para calon sampaikan strategi kampanye mereka. Acara deklarasi kampanye damai 2024 digelar Komisi Pemilihan Umum Jakarta di kawasan Kota Tua, Jakarta.
Kampanye damai dihadiri 3 paslon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024, yakni Ridwan Kamil Suswono, Dharma Pongrekun Kunwardana, dan Pramono Anung Rano Karno. Ridwan Kamil sampaikan bahwa kampanye timnya akan dilakukan dengan cara belusukan hingga bertemu berbagai tokoh. Sementara Dharma Pongrekun dan Kunwardana akan melakukan perjalanan bersama di awal kampanye, kemudian berpisah untuk menyampaikan program-program mereka di sejumlah daerah. Kami fokus 2 bulan ini belusukan, tanya jawab, temu bicara, ketemu tokoh, kampanye kreatif untuk menjangkau Gen Z, kira-kira begitu. Jadi setelah itu, lalu kami menuju ke titik-titik yang sudah ditentukan. Di hari pertama, kami bersama-sama. Tapi hari setelah itu nanti kami pergi ke titik kami masing-masing. Dan kami akan bertemu lagi di hari terakhir. Sore hari ini kita berada di Kota Tua, kantor gubernur zaman dulu. Kita diingatkan bahwa Jakarta mempunyai sejarah panjang sebagai barometer ekonomi dan pertumbuhan bangsa Indonesia. Sekarang di Pilkada tahun 2024 ini, kita ingin memberikan bukti kepada daerah-daerah bahwa Jakarta bisa menjadi best practice, menjadi contoh demokrasi yang berjalan dengan baik, demokrasi yang menghasilkan pemimpin baik, tanpa adanya kampanye yang bersifat etnisitas, agama, sara, hoak, manipolitik, dan sebagainya. Usai deklarasi damai, hari ini dimulai masa kampanye yang akan berlangsung hingga 23 November 2024. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Dimas Winardi melaporkan. Kita beralih ke Pilkada Jawa Tengah, pemirsa. Calon Gubernur nomor urut 1 Ahmad Lutfi mengisi kampanye perdananya dengan belusukan ke pasar tradisional Bulu Semarang. Sementara rivalnya Cawagup nomor urut 2 Hendrar Prihadi belusukan ke pasar Petorongan Kota Semarang. Kehadiran Ahmad Lutfi di Pasar Bulu disambut oleh masyarakat serta pedagang. Ia pun mendengarkan keluhan sepi pembeli dari pedagang, sembako hingga pakaian. Menanggapi keluhan masyarakat dan pedagang Pasar Bulu Semarang, Ahmad Lutfi akan melakukan pembenahan serta mengecek komoditas bahan pokok yang mengalami kenaikan. Satu, saya ingin memastikan bahwa di pasar ini kan banyak interaksi ibu-ibu terkait dengan kebutuhan bahan pokok. Ya. Saya ingin belanja masalah, contohnya harga daging normal, kemudian sayur mayur tidak ada kenaikan yang fluktuatif. Cuma mungkin daya beli masyarakat yang agak menurun. Akhirnya ini mempengaruhi daripada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Satu. Yang kedua kan ada beberapa yang perlu harus kita tingkatkan. Contoh dari tata ruang pasar harus kita tingkatkan. Contoh dari segi kebersihan harus tingkatkan fasilitas. Sementara itu, pemirsa, Cawagup nomor urut 2 Hendrar Prihadi belusukan ke pasar Petorongan Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini, Hendrar Prihadi menyerap aspirasi masyarakat, khususnya pedagang. Ia pun berjanji untuk membenahi pasar tradisional agar bisa bersaing dengan pasar modern. Maka saya menyempatkan sambil datang ke beberapa undangan ini ke tempat yang biasa dikunjungi masyarakat Semarang. Apa itu? Pasar, tempat publik. Saya cek, saya serap aspirasi, dan memang beberapa ada masukan buat kita berdua, Pak Andika dan saya pada saat nanti terpilih, bagaimana mengoptimalkan pasar tradisional ini di bawah tekanan atau gempuran pasar-pasar online. Ini menjadi penting karena teman-teman pedagang ini kan teman-teman. Deklarasi damai juga digelar oleh KPU Jawa Tengah dan Jawa Timur. Para paslon diminta untuk menciptakan suasana damai selama masa kampanye berlangsung. KPU Jawa Tengah menggelar deklarasi kampanye damai Pilkada 2024 yang diikuti 2 pasangan Cagup dan Cawagup, Andika Perkasa Hendrar Prihadi dengan nomor urut 1 dan Ahmad Lutfi Tajiasin dengan nomor urut 2 Selasa pagi. Mereka datang ke kantor KPU bersama pengurus partai politik pengusung dan masa pendukung. Pembacaan deklarasi damai dipandu Ketua KPU Jawa Tengah, Handi
Tri Ujiono yang diikuti kedua pasangan calon dan partai politik pengusung. Pembacaan deklarasi kampanye damai serta penandatanganan deklarasi di atas prasasti menjadi momentum penting untuk menjaga komitmen peserta pemilihan umum. Deklarasi ini adalah momentum penting di mana sebagai warga Jawa Tengah telah kita saksikan bersama komitmen peserta pemilihan dengan menunjukkan niat dan menyatakan sikap untuk bersama-sama berkolaborasi melaksanakan Pilgub Jateng berdasarkan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan bertekad menciptakan Pilgub Jateng 2024 yang damai dan kondusif, mewujudkan demokrasi yang bermartabat dengan mematuhi dan menaati segala bentuk dan ketentuan yang berlaku. Diharapkan dengan deklarasi ini masing-masing tim kampanye dapat mematuhinya. Dan dua pasangan calon peserta Pilgub 2024 sepakat menjalankan masa kampanye dengan damai dan menyenangkan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. Deklarasi kampanye damai Pilgub Jatim 2024 ini diadakan Komisi Pemilihan Umum Jatim di halaman Tugu Pahlawan, Kota Surabaya. Kegiatan ini dihadiri langsung 3 pasangan calon serta jajaran Forkompida Jawa Timur. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Khofifah Indar Parawansa, Emil Dardak hadir pertama di Tugu Pahlawan, Surabaya bersama ribuan pendukungnya. Dilanjutkan dengan pasangan Tri Risma Harini Gus Hans dan pasangan Luluk Nur Hamida dan Lukmanul Hakim. Ketiga pasangan calon kompak menggunakan pakaian adat. Deklarasi kampanye damai ini mengambil tema keberagaman budaya. Sebelumnya, pengundian nomor urut Pilkada Jawa Timur digelar Senin malam. Pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak mendapat nomor urut 2. Sementara pasangan Tri Risma Harini Gus Hans mendapatkan nomor urut 3. Dan pasangan Luluk Nur Hamida dan Lukmanul Hakim mendapat nomor urut 1. Menariknya, usai pengundian, masing-masing calon memberikan statement yang tidak biasa, mulai dari berdendang hingga pantun. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di Sindo Sore. Pemirsa, belum selesai soal kisru jet pribadi Kaisang Pangarep. Putra Presiden Joko Widodo kembali menarik perhatian publik. Kaisang terlihat mengenakan rompi bertuliskan Putra Mulyono saat belusukan ke Kabupaten Tangerang, Banten. Kasih jalan ibu-ibu ya. Ini Bu Evanya. Inilah rompi yang dipakai Kaisang Pangarep saat berkunjung ke Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang pada Selasa siang. Kaisang terlihat menggunakan rompi hitam dengan bertuliskan Putra Mulyono. Di atas tulisan terdapat siluet gambar Presiden Joko Widodo. Diketahui Mulyono merupakan nama kecil dari Presiden Jokowi. Nama Mulyono sebelumnya viral di media sosial sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan saat ini. Sementara itu pemirsa, Ketua KPK Nawawi Pomolango menyampaikan pesan yang disebutnya sebagai kata tidak bijak. Dalam pesannya, Nawawi menyinggung soal pesawat terbang dan tiket gratifikasi. Hal tersebut sampaikan Nawawi dalam diskusi yang digelar ICW di Jakarta pada Selasa kemarin. Tapi izinkan dulu saya mengawali paparan ini dengan, ini bukan pantun, tapi lebih pesan yang tak bijak gitu. Jadi bukan pantun tapi pesan tak bijak. Kalau biasanya pantun itu setiap bait itu diikuti dengan kata cakep. Ini jangan diikuti dengan kata cakep. Cakep itu sudah hal yang
Ini pada cakep semua, ngapain kita ulangi pernyataan cakep gitu. Tapi diganti dengan kata coy. Itu artinya conflict of interest. Jadi selalu mengingatkan kita bahwa conflict of interest itu sangat-sangat hati-hati untuk mengelolanya. Sang anak jualan pisang. Si bapak pengusaha terasi. Jangan naik pesawat terbang kalau tiketnya dari gratifikasi. Saya minta pesan tak bijak ini tetap menjadi konsumsi di sini. Kalau ada yang sampai memviralkan, saya akan menetapkan royalti gitu. Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPK Nawawi Pobolango memberikan penilaian buruk untuk kinerja KPK dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yang memberikan skor 4-5 dari 10. Dipanggil sama Presiden sesekali. Dalam diskusi bertajuk konflik kepentingan sebagai pintu masuk korupsi yang digelar ICW di Jakarta pada Selasa kemarin, Nawawi diminta untuk memberikan skor kinerja KPK oleh pembawa acara. Meski awalnya sempat ragu, Nawawi akhirnya memberikan skor 4 hingga 5, mengikuti hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Ya. Kondisi. Pimpinan KPK menilai kinerja Anda dan bawahan itu 3 ya? Tidak mengenai soal kinerja saja, tetapi kondisi pemberantasan korupsi di negeri ini ada di level 3,4. Oke, itu kondisinya. Tapi kalau kinerja KPK berapa, Pak? Dari 1 sampai 10. Harus bisa menilai diri sendiri, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Itu anak-anak Gen Z suka banget, Pak, kalau kayak gitu. Salah satu yang saya hindari adalah menilai diri sendiri. Iya kan harus introspeksi, Pak. Harus bisa introspeksi. Kemarin Pak Alex udah introspeksi, Pak, jujur, Pak. Saya ikutan Litbang Kompas aja. Berapa, Pak? Itu barangkali ya. Berapa, Pak? Ada di sekitaran 4-5. Pemirsa, kinerja Lembaga Pemberantasan Korupsi dinilai semakin melemah. Bahkan Ketua KPK Nawawi Pobolango memberikan penilaian dengan skor 4-5 dari 10 dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Dengan kinerja yang rendah, bagaimana rakyat bisa menaruh harapan tinggi dalam pemberantasan korupsi? Pemirsa, kita akan membahasnya bersama dengan Koordinator Indonesia Corruption Watch atau ICW, Agus Sunaryanto. Selamat sore, Mas Agus. Selamat sore, Mas Kevin. Ya, sebelumnya pemirsa, kita juga telah mengundang pihak KPK, namun belum ada yang bisa untuk hadir dalam dialog pada sore ini. Mas Agus, saya mau bertanya terkait dengan pandangan Anda. Apakah Anda juga setuju bahwa skor yang diberikan oleh Ketua KPK terhadap kinerja KPK adalah 4-5? Ya, memang kalau diri sendiri menilai itu memang agak bias ya. Tapi kami sebagai masyarakat sipil tentu kalau menilai bagaimana posisi KPK, saya justru setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Uceng ya, yang pada saat itu hadir sebagai salah satu narasumber dan menilai sebenarnya nilainya minus gitu. Saya setuju bahwa seharusnya memang minus karena selama sejarah KPK berdiri sampai saat ini belum ada satupun pimpinan KPK yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi selain pada era ini, eranya Pak Pobolango ya, dan sebelumnya maksud saya yang ditetapkan tersangka kan Pak Firly, pimpinan sebelumnya yang digantikan oleh Pak Pobolango. Jadi ya menurut saya memang harusnya minus gitu. Karena apa? Sekali lagi kan sangat ironis gitu, lembaga korupsi, lembaga yang ditugaskan berdasarkan undang-undang, mandatnya adalah melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, justru pimpinannya ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Dan ada pimpinan yang lain akhirnya mengundurkan diri karena tidak berani bertanggung jawab karena diduga menerima gratifikasi gitu. Jadi ini adalah potret Komisi Pemberantasan Korupsi terburuk menurut saya sepanjang sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi berdiri gitu ya. Ya ini ya harus kita terima sebagai sebuah situasi yang memprihatinkan gitu, karena bukan hanya ini dikontribusikan oleh internal KPK menurut saya, karena salah satunya juga karena komitmen dari pimpinan negeri ini, Presiden RI menurut saya Pak Jokowi, yang memang sudah tidak lagi memiliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi, sehingga
pada akhirnya justru melakukan upaya-upaya pelemahan, misalnya melakukan revisi Undang-Undang KPK 30 tahun 2002, kemudian diganti menjadi Undang-Undang 19 tahun 2019. Padahal kita tahu sendiri Undang-Undang KPK yang lama itu sudah sangat baik gitu. Dan tidak ada persoalan di situ. Justru yang mempersoalkan justru adalah para tersangka korupsi, kemudian terdakwa korupsi yang terus-menerus melakukan upaya-upaya pelemahan, entah lewat jalur legislasi di DPR ataupun lewat jalur konstitusi, lewat Mahkamah Konstitusi. Jadi memang ini memang kita tidak bisa melihat berdiri sendiri nih Komisi Pemberantasan Korupsi lemah saat ini, tapi memang ada proses sebelumnya yang mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini kredibilitasnya hancur, posisinya lemah gitu ya. Sepertinya sepanjang sejarah juga belum pernah ada sejak KPK berdiri, menurut saya dia berada di posisi ketujuh ya berdasarkan berbagai survei yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga, bahkan di bawah kepolisian dan kejaksaan gitu. Sebelum-sebelumnya selalu berada di 3 teratas gitu, entah itu di bawah lembaga kepresidenan gitu ataupun di bawah TNI misalnya. Nah ini yang situasi yang pada akhirnya memang kita harus hadapi sebagai sebuah kenyataan bahwa ya mungkin ke depan tekanan bukan hanya tekanan dari lawannya KPK, tersangka, terdakwa atau politisi-politisi busuk gitu ya, tapi bisa saja dari masyarakat sendiri yang memang melihat ya sudah tidak bisa diharapkan gitu. Apalagi saat ini kan sedang berproses seleksi calon pimpinan KPK periode berikutnya bersama seleksi calon dewan pengawas KPK. Nah, kalau nanti panitia seleksi ini melahirkan orang-orang yang tidak berintegritas, ya menurut saya memang sudah harus tutup buku nih Komisi Pemberantasan Korupsi. Sulit lagi mengharapkan, karena kecenderungannya sekarang bahkan publik melihat institusi-institusi lain, institusi penegak hukum lain yang akseleratif gitu menangani berbagai kasus korupsi. Kalau di KPK kan lebih banyak dramanya ya, berkali-kali dilaporkan ke Dewan Pengawas, pimpinannya juga beberapa diantaranya tidak mencerminkan hidup sederhana, naik helikopter dan lain-lain gitu ya. Apalagi setelah tes wawasan kebangsaan yang banyak mengeliminir orang-orang baik atau yang bagus gitu ya dari KPK. Jadi memang sudah mungkin berada di titik nadir ini Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, jadi sekali lagi ini memang harapannya nanti tinggal di pimpinan ke depan. Kalau hasil seleksinya buruk, ya sudahlah. Baik. Mas Agus, mungkin singkat saja, tadi Anda sudah menyampaikan beberapa faktor begitu ya, tapi kira-kira dari semua proses sebelumnya yang sempat Anda sampaikan tadi, kira-kira faktor utama yang menyebabkan bahwa kinerja dari KPK ini dapat dinilai buruk, Mas Agus? Kalau faktor utama sebenarnya memang selain tadi ya revisi undang-undang adalah proses pemilihan pimpinan KPK yang tidak baik gitu. Panitia seleksi pada saat periode yang sekarang ini, maksudnya yang menghasilkan Pak Firly, Ibu Lili Pintauli, dan lain-lain itu memang menutup ruang partisipasi publik gitu. Tidak mau menerima masukan, bahkan dari internal KPK yang berusaha untuk menyampaikan laporan hasil pemeriksaan terhadap Pak Firly pada saat itu juga tidak diindahkan gitu ya. Jadi ini memang sengaja dirusak dari dalam, karena kalau tekanannya dari luar itu masyarakat justru akan menjadi pagar hidup untuk melindungi KPK. Jadi caranya ya kalau misal dari sulit untuk menghajar KPK dari eksternal, kita ingat tentu kasus cicak buaya 1, 2, 3 gitu ya, itu kan serangannya dari luar gitu. Nah, maka harus ditaruh
masalahnya di dalam gitu. Tapi gitu sekarang ya hancur kredibilitasnya. Oke, Mas Agus, tentu masyarakat sangat mengharapkan yang terbaik dari KPK sebagai lembaga untuk memberantas korupsi. Tapi kira-kira menurut Anda apa yang perlu dilakukan dan diperbaiki oleh KPK? Mengingat pada saat ini juga masih dalam proses tahapan tes calon pimpinan KPK. Seperti apa, Mas Agus? Ya, menurut saya kan ini sisa proses seleksi itu kan udah domain yang berbeda, ada di panitia seleksi ya. Mereka yang akan menghasilkan, dan kalaupun terpilih nanti juga mungkin baru awal Januari karena definitifnya adalah Desember diangkatnya. Nah, menurut saya sisanya adalah ya pimpinan KPK yang saat ini gitu untuk melakukan upaya-upaya terobosan gitu ya. Kalau menyelesaikan kasus indikasi gratifikasi saja terkait dengan keterlibatan misalnya para pimpinan negeri ini, misalnya dalam kasus Kaisang walaupun dia bukan pejabat publik tapi kan dia punya afiliasi secara kekeluargaan dengan Presiden Republik Indonesia gitu, dengan keluarganya yang lain, entah itu wali kota gitu atau calon Wapres yang akan tinggal dilantik gitu. Jadi ya kalau hal-hal yang seperti ini aja yang remeh-temeh, menurut saya tidak ada keberanian untuk segera menyelesaikan, ya sulit publik mengembalikan kepercayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi menurut saya di sisa-sisa beberapa bulan lagi ini, hitungan hari, menurut saya harus ada terobosan lah untuk mengembalikan kinerjanya. Ya pantun untuk menyindir oke lah, tapi tidak cukup begitu Pak. Baik, Pak Molango, harus ada hal yang lebih dari itu menurut saya. Baik, kita tunggu saja terobosan apa kira-kira yang akan dilakukan oleh KPK di masa jabatannya, dan juga terakhir nanti pada saat kepemimpinan berikutnya dapat memberikan atau memunculkan kembali harapan publik terhadap KPK. Terima kasih. Ya. Mas Agus Sunaryanto dari Komisioner ICW telah bergabung bersama kami. Salam sehat. Ya, terima kasih juga Mas Kevin. Selamat sore. Ya. Terima kasih Anda masih di Sindo Sore. Pemirsa, setelah sempat viral, ASN wanita yang melarang tetangganya beribadah di rumah di Kota Bekasi, Jawa Barat meminta maaf setelah dimediasi pemerintah kota. Kedua pihak sepakat untuk berdamai dan menyatakan yang terjadi saat itu hanya kesalahpahaman saja. Sudah jauh. Video ini sempat viral lantaran wanita yang merupakan aparatur sipil negara ini merasa terganggu dengan kegiatan ibadah yang digelar tetangga rumahnya di kawasan Kayuringin, Kota Bekasi, Jawa Barat. Setelah ramai dan menjadi sorotan karena dinilai intoleransi, pemerintah Kota Bekasi memediasi kedua belah pihak yang sepakat untuk berdamai. Penjabat Wali Kota Bekasi memastikan kejadian tersebut bukan intoleransi, namun hanya kesalahpahaman. Pemkot Bekasi juga akan memindahkan para jemaat ke tempat ibadah di GKOI daerah Kayuringin. Tentu kita semua sudah menyepakati kaitan dengan tempat ibadah itu harus melalui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam SKB nomor 8 dan nomor 9 antara Mendagri dengan Menteri Agama. Kalau polemik ini memang karena izin tersebut sudah habis ya Pak, atau bagaimana Pak? Bukan seperti itu, ya. Jadi yang penting di sini ada islah, ya. Sudah ada kesepakatan, kesepahaman di antara para pihak, jadi untuk beribadah sesuai dengan ketentuan peraturan. Sementara itu, Mas Riyati, ASN yang memprotes ibadah di rumah tetangganya, memohon maaf atas tindakan dan ucapannya yang kurang berkenan. Dan pendeta yang menggunakan rumah untuk beribadah memaafkan Mas Riyati dan menerima ibadah bersama jemaat di rumahnya pindah ke GKOI Kayuringin. Saya, Mas Riyati, atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada pemerintah Kota Bekasi, kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni
kepada Ibu Pendeta beserta jemaatnya atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan. Kami memaafkan Ibu. Saya sangat bersyukur kalau ini boleh terjadi, dan sekali lagi kami memaafkan dan menyerahkan Ibu Mas Riwati itu kepada pemerintah untuk selanjutnya. Sebelumnya viral seorang ibu yang merupakan seorang aparatur sipil negara di pemerintah Kota Bekasi mempertanyakan izin tempat ibadah yang dilakukan di sebuah rumah tinggal persis di sebelah rumahnya. Sementara pihak lainnya menilai tindakan tersebut intoleransi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Usai diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, jenazah Rizky, satu dari 7 jenazah remaja yang tewas di Kali Bekasi, Jawa Barat, dipulangkan ke rumah duka pada Selasa malam. Usai disolatkan, korban langsung dimakamkan di samping pusara kedua orang tuanya di wilayah Kampung Bojong, Menteng, Bekasi. Isak tangis keluarga langsung pecah saat jenazah Muhammad Rizky tiba di rumah duka di Kampung Bojong Menteng, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa malam. Setiba di rumahnya, jenazah almarhum langsung disolatkan untuk kemudian dimakamkan di TPU yang tidak jauh dari rumah duka. Rizky dimakamkan di samping makam kedua orang tuanya. Almarhum Muhammad Rizky merupakan satu dari 7 korban yang ditemukan tewas tenggelam di aliran Kali Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat pada minggu lalu. Bersama 6 jenazah lainnya, jenazah remaja 19 tahun ini sebelumnya juga dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi. Nisin, kerabat korban, mengatakan keluarganya baru diberitahu oleh pihak Rumah Sakit Polri untuk menjemput jenazah korban setelah 3 hari berada di sana. Jenazah berapa hari Pak di Rumah Sakit Polri? Dari hari Minggu ya, dari hari Minggu pagi. Kejadian ini kan malam Sabtu, Minggu pagi dibawa ke Rumah Sakit Polri, jadi kurang lebih 3 hari di rumah sakit. Nisin mengungkapkan korban sempat pamit kepada bibinya untuk pergi ke hajatan temannya pada Jumat malam. Setelah itu korban tidak kembali lagi. Keluarganya baru mengetahui Rizky merupakan salah satu korban dari 7 jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi pada Minggu pagi lalu. Pihak keluarga berharap polisi transparan mengungkap kasus ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan penemuan 7 jasad di Kali Bekasi, kami sudah terhubung dengan rekan Nata Arman di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Selamat sore Nata, usai proses identifikasi bagaimana hasil uji toksikologi pada 7 jasad? Baik, selamat sore Kevin dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan terkait dengan update dari proses identifikasi dari 7 jenazah remaja yang ditemukan di Kali Bekasi pada beberapa waktu yang lalu. Untuk saat ini masih data sementara masih 2 yang baru teridentifikasi atas nama Muhammad Rizky usia 19 tahun dan juga Ahmad Dafi usia 16 tahun. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa meskipun sampai dengan saat ini kami masih menunggu terkait dengan informasi dari pihak RS Polri terkait dengan 5 jenazah remaja lainnya, dan saat ini juga kami sempat melihat adanya dari pihak keluarga korban yang meminta pada pihak RS Polri untuk segera dipercepat karena pihak keluarga korban sendiri sudah membawa berbagai dokumen yang sudah ditentukan untuk segera dilakukan identifikasi dan juga dikembalikan ke pihak korban, kemudian dikebumikan oleh pihak keluarga. Dan untuk mengetahui seperti apa informasinya, saya pun akan bertanya secara langsung dengan pihak keluarga korban atas nama almarhum Vino. Baik, selamat sore Pak, Ibu. Mohon izin mungkin sebelumnya saya turut berduka cita. Kalau boleh tahu, bisa dijelaskan apa saja tadi yang sudah dijelaskan dari pihak RS Polri kepada Bapak dan Ibu atau pihak keluarga korban? Ya, jadi selama ini saya kan pakai kuasa hukum dan keluarga saya. Hasilnya saya tetap suruh menunggu hasil dari sidik jari itu. Oke, dokumen apa sih yang tadi dibawa? Ijazah, karena itu ada sidik jari, itu yang diminta dari kemarin. Dokumen lainnya sudah. Dokumen lainnya sudah dari pertama-tama. Terakhir dokumen yang belum dibawa memang ijazah hari ini sudah dibawa. Oke, mungkin kira-kira Bu, ada
sebenarnya ada kejanggalan nggak sih Bu terkait dengan kasus ini yang Bapak tadi sampai sebelumnya diceritakan kepada kami awak media? Mungkin bisa dijelaskan, ditegaskan kembali. Ya, sebetulnya awalnya sih saya tidak, cuman karena saya tidak diizinkan untuk melihat, karena saya ingin meyakinkan kalau itu anak saya atau bukan gitu kan. Tapi karena memang di sini dihalangi karena prosedur dari kepolisian, saya bisa buat apa gitu kan. Akhirnya saya melengkapi persyaratan. Begitu saya sudah melengkapi, tapi belum bisa melihat. Jadi saya belum bisa meyakinkan kalau itu anak saya gitu kan. Saya pengen lihat bentuknya seperti apa, karena ini sudah hampir 5 hari. Ya, bahkan mungkin wajahnya seperti apa, bentuknya seperti apa, saya juga udah nggak tahu. Karena sebelumnya juga kan sempat ada yang bilang temannya itu. Ya, makanya saya minta kepada pihak kepolisian, mohon minta bantunya, dan juga rekan-rekan media, tolong gitu kan, dipercepat, karena anak saya ingin dikebumikan. Baik Pak, tadi sebelumnya Bapak sempat mengatakan bahwa kata temannya almarhum Vino ini mengatakan bahwa kaburnya barengan, diselamatkan oleh warga. Tiba-tiba Bapak mendengarkan informasi bahwa ternyata Vino ini meninggal dunia. Ya. Itu mungkin bisa diklarifikasi sedikit, dijelaskan kembali. Jadi begini, waktu lari kan memang saya nggak ada di kejadian. Tapi pas temannya ini selamat, dia bilang kepada kita, katanya Vino itu ketangkap. Nggak kecebur katanya. Oh ya udah, saya pikir ada di Polsek atau di Polres, kita cari ke sana, ternyata nggak ada, kita diarahkan ke sini gitu kan. Ya udah, pas saya ke sini, saya ingin tahu dong, ada nggak sih anak saya di sini gitu kan? Saya pengen melihat ada nggak? Gitu. Karena teman-teman juga nggak percaya, katanya ditangkap. Tapi di sini ciri-ciri bajunya anak saya ini benar pakaiannya gitu kan, bahwa anak saya pakai baju itu, finger abu-abu, celana hitam gitu kan. Berarti kan sudah dia ada, bahwa temannya bilang katanya dia nggak nyebur gitu. Saya nggak tahu. Artinya Bapak dan Ibu kesini untuk mengkonfirmasi apakah benar itu adalah Vino atau bukan ya? Itu aja. Saya memang pengen melihat, cuman pengen melihat muka anak saya saja. Kalau tidak diperbolehkan, foto aja, sini ada tanda. Dipoto aja, kirim ke saya, benar atau tidak anak saya. HP itu tidak. Baik, mungkin bisa ditunjukkan kepada kami fotonya. Oke, baik, mungkin harapannya Pak. Ya, harapannya saya ingin pada Bapak Kepolisian ingin cepat-cepat segera dibantu gitu kan. Sebenarnya terima kasih, memang sesuai prosedur, tapi tolonglah dipercepat karena dokumen saya kan sudah lengkap. Walaupun memang harus proses seperti apa, oke kita tunggu, tapi jangan terlalu lama, harapan saya gitu kan. Karena kasihan anak saya ingin saya tetap cepat dikebumikan gitu kan. Karena saya nggak tahu kalau anak saya ini ternyata korban kecebur gitu kan, yang ada di Kali Bekasi itu. Baik Bapak, terima kasih banyak atas informasi dan waktunya. Sebelumnya saya turut berduka cita atas wafatnya almarhum Vino ya Pak. Semoga sabar dan diberikan ketabahan ya Pak. Amin amin. Terima kasih. Pemirsa, itu tadi perbincangan kami dengan salah satu keluarga dari korban remaja yang meninggal dunia. Dan memang saat ini juga pihak dari Rumah Sakit Polri masih melakukan terkait identifikasi dari 5 jenazah yang saat ini masih dilakukan identifikasi atau dilakukan proses gitu. Kemudian seperti kita ketahui bersama bahwa kejadian tersebut berlangsung pada tanggal 21 September 2024 pada hari Sabtu, yang mana berdasarkan informasi dari warga sekitar mengatakan bahwa ada kumpul-kumpul remaja sekitar rombongan puluhan orang. Kemudian ketika malam itu juga ada pihak aparat kepolisian yang sedang berpatroli sehingga remaja-remaja tersebut kabur atau melarikan diri. Ada juga beberapa yang menceburkan diri, termasuk dari beberapa korban yang meninggal dunia ditemukan di Kali Bekasi. Semoga kasus ini bisa segera menemukan titik terang dan bisa segera terusut secara tuntas. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio, Kevin. Baik, terima kasih Nata Arman laporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kami akan terus memantau bagaimana perkembangan proses identifikasi 7 jasad di Kali Bekasi. Terima kasih Nata. Pemirsa, terkait temuan 7 jenazah remaja di Kali Bekasi, 9 anggota tim patroli perintis Polres Metro Bekasi diperiksa Propam Polda Metro Jaya. Mereka diminta keterangan terkait prosedur patroli dan juga tindakan di lapangan. 9 anggota patroli perintis Polres Metro Bekasi Kota diperiksa intensif terkait penemuan 7 mayat yang ditemukan di Kali Bekasi Jati Asih, Bekasi Kota pada hari Minggu lalu.
Kesembilan anggota patroli perintis ini diperiksa oleh Bidang Propam Polda Metro Jaya tentang SOP yang dijalankan, mulai dari menerima laporan hingga pelaksanaan di lapangan. Polisi juga tidak menutup kemungkinan jika ada saksi yang terlihat di CCTV akan diperiksa untuk dimintai keterangan. Bid Propam Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap 9 anggota patroli perintis presisi Polres Metro Jakarta Bekasi untuk mendalami, ya, ini sebagai bentuk akuntabilitas untuk semuanya clear, transparan, bagaimana tahap dari mulai menerima informasi proses cyber patrol hingga mendatangi lokasi. Ada beberapa orang yang berkerumun yang diduga berdasarkan informasi dari Kasat dan hasil pemeriksaan itu diduga sedang minum minuman keras. Sebelumnya warga menemukan jasad mengapung di aliran sungai yang berlumpur. Semula warga mengira hanya terdapat 6 jasad yang mengapung di permukaan. Namun saat evakuasi, petugas menemukan 1 jasad hingga menjadi total 7 jasad. Diduga mereka adalah anggota geng motor yang nekat lompat ke sungai lantaran menghindari patroli polisi saat hendak tawuran. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus temuan 7 jenazah remaja di Kali Bekasi menyita perhatian dari Komisi 3 DPR RI. Komisi 3 DPR meminta polisi transparan dalam mengungkap kasus ini. Kedatangan para anggota Dewan dari Komisi 3 DPR RI ke lokasi penemuan 7 jenazah di Kali Bekasi ini guna mengetahui lebih dalam peristiwa tersebut langsung di tempat kejadian perkara. Lebih jauh, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman mengatakan pihaknya mau mengetahui kejadian yang sebenarnya. Kepada Kapolres Metro Bekasi, Habibur Rahman menekankan bahwa pihaknya ingin penyelidikan kasus yang menghebohkan itu dilakukan secara transparan. Menurutnya, hal ini penting dilakukan agar tidak menimbulkan beragam asumsi atau tuduhan yang tidak benar dalam kasus tersebut. Dalam kunjungannya, Habibur Rahman tidak sendiri. Ia hadir bersama sejumlah anggota Komisi 3 lainnya, diantaranya Arteria Dahlan, Nazarudin Dekgam, dan Iwayan Sudirta. Nah, dari tempat kumpul ini, ya kan, ke lokasi itu ada berapa ratus meter, Pak, sekitar, Pak? 1 kilo. Nah, itu ada yang namanya palung. Palung itu terjadi karena apa ya, Pak? Perjumpaan kali ya? Kali ya, kan pusaran. Di bawahnya palung. Nah, palung itu 6 meter dalamnya. Ya. Kemungkinan itu yang berakibat fatal sehingga akhirnya 7 orang ini meninggal dunia. Ini masih dalam proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Polres, ya Pak ya. Kami mendukung Pak Dani ini, Pak, Pak Kapolres, untuk bekerja secara profesional mengungkap kasus ini secara terang benderang. Rekan-rekan sudah mengetahui juga tadi kunjungan dari Komisi 3 dari pagi hingga ke siang hari ini. Dan alhamdulillah juga kami masih ada kunjungan lagi dari Kompolnas nanti sore yang melakukan kontrol pengawasan kepada kinerja kami. Sehingga kepastian untuk transparansi dan akuntabilitas dari kinerja kepolisian bisa diukur langsung oleh rekan-rekan dari media maupun dari masyarakat. Sebelumnya, warga dihebohkan dengan penemuan 7 mayat mengambang di Kali Bekasi, Jati Asih, Kota Bekasi pada hari Minggu lalu. Diduga ke-7 jenazah tersebut merupakan remaja yang loncat ke kali karena panik dan berupaya kabur dari patroli polisi. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Dani Hamdani membenarkan petugas yang berpatroli di kawasan Bekasi Kota pada saat itu sempat melepaskan tembakan untuk membubarkan massa. Dani menambahkan seluruh petugas yang berpatroli telah diperiksa Propam Polri guna mendalami ada tidaknya pelanggaran prosedur dalam bertugas. Sementara polisi juga sudah mengamankan sebanyak 18 orang dan 3 orang dijadikan tersangka dalam kasus tersebut. Dari Bekasi, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, isak tangis mewarnai sidang lanjutan peninjauan kembali atau PK 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Seorang saksi yang pernah ditangkap bersama para terpidana pada 2016 lalu menceritakan bagaimana penyiksaan yang ia alami.
Dalam sidang lanjutan peninjauan kembali atau PK6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki pada Rabu lalu, sejumlah saksi dihadirkan. Salah satunya adalah Renaldi atau Aldi yang merupakan teman dari para terpidana. Renaldi pernah ditangkap polisi bersama para terpidana di tahun 2016 silam. Meski akhirnya dibebaskan, sambil terisak Renaldi pun menceritakan penyiksaan yang ia alami dari oknum polisi. Ia mengaku dianiaya hingga sempat susah makan dan berjalan. Akibat perlakuan tersebut, saksi mengalami luka-luka dan masih membekas hingga saat ini. Bekas luka tersebut juga diperlihatkan di depan majelis hakim. Pas 12 itu saya bisa dimasukin kali. Satu saya diambil, tapi setelah itu saya masih dicari, itu masih dipukulin Pak, masih dipukulin terus. Saya yang bilang dari awal, saya udah tahu itu orang mati apa, saya juga udah tahu, tapi tetap dipukulin, disiksa kan sampai akhirnya nggak bisa apa-apa, dan saya udah nggak bisa, saya belum bisa, jadi saya dipukulin, saya mati. Sejumlah terpidana pun juga tak kuasa menahan tangis saat mendengar kesaksian Renaldi. Sebelumnya para terpidana juga mengaku kerap mendapatkan penganiayaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh sejumlah oknum polisi. Mereka menduga penyiksaan dilakukan agar mereka yang ditangkap segera mengakui kasus pembunuhan dan perkosaan terhadap Vina dan Eki. Sementara para terpidana mengaku tidak terlibat dalam kasus ini. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, 6 saksi ahli dihadirkan dalam sidang peninjauan kembali 6 terpidana Vina dan Eki. Dalam sidang kemarin, ahli pidana menyebutkan bahwa dalam persidangan kasus ini banyak proses yang tidak sesuai hukum acara pidana. Sementara ahli kecelakaan lalu lintas meyakini Vina dan Eki mengalami kecelakaan tunggal. Enam saksi ahli dihadirkan dalam sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Enam saksi ahli ini terdiri dari 3 ahli pidana, sementara 3 lainnya masing-masing merupakan ahli kecelakaan lalu lintas, kedokteran forensik, dan ahli mata. Salah satu ahli pidana yang dihadirkan adalah Profesor Muzakir. Dalam sidang PK ini, Guru Besar Hukum Pidana ini menyebut bahwa dalam penanganan kasus Vina, mulai dari tingkat pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung, banyak proses yang tidak sesuai dengan hukum acara pidana. Muzakir pun menyebut semestinya majelis PK mempertimbangkan hal ini, terutama terkait pembuktian yang membuat para terpidana mendapat hukuman berat. PK yang diajukan itu ternyata banyak putusan-putusan pengadilan yang dilakukan PS, PT maupun terutama adalah MA, semuanya merujuk pada putusan pengadilan negeri Cirebon. Yang menjadi masalah di dalam putusan pengadilan negeri Cirebon itu banyak proses yang disebut sebagai pembuktian dan seterusnya itu tidak sesuai dengan hukum acara pidana. Kalau tidak sesuai hukum acara pidana, konsekuensinya harus ditinjau kembali. Selain ahli pidana, sidang peninjauan kembali juga menghadirkan ahli kecelakaan lalu lintas, Yuspan Zaluku. Dalam persidangan, Yuspan meyakini bahwa Vina dan Eki murni mengalami kecelakaan tunggal di flyover Talun. Yuspan mempertanyakan penetapan kematian dari polisi yang awalnya sebagai kecelakaan tunggal berubah menjadi pembunuhan. Saya katakan gelap karena di dalam tanya jawab tadi tidak ada kejelasan. Tidak ada kejelasan tindak lanjut penanganan peristiwa itu sebagai kecelakaan lalu lintas. Kenapa dia berhenti? Saya katakan tadi kalau sudah terbit laporan polisi itu harus ada pertanggungjawaban akhir yang jelas. Sidang Senin kemarin merupakan sidang ke-8 dalam peninjauan kembali 6 terpidana Vina dan Eki. Total, tim kuasa hukum pemohon menghadirkan 39 saksi fakta dan 10 saksi ahli. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan.
Kita ke informasi lainnya pemirsa, Presiden Jokowi meresmikan 5 pembangunan fasilitas hunian dan sekolah hasil investasi lokal dan juga asing di Ibu Kota Nusantara pada pagi tadi. Pemerintah mulai melakukan pembangunan IKN tahap 8 yang memfokuskan pembangunan fasilitas umum. Presiden Jokowi meresmikan sejumlah proyek pembangunan fasilitas pendukung di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Rabu pagi. Presiden meresmikan 2 proyek pembangunan hasil investasi perusahaan lokal, yakni Teras Hutan IKN dan The Prima Hotel. Selain itu, Presiden meresmikan 2 pembangunan proyek hasil investasi kolaborasi asing dan lokal, yakni Australia International School dan Magnum Resort asal Rusia. Presiden Jokowi juga turut meresmikan pembangunan hotel, apartemen, serta pusat pembelanjaan Delonix Nusantara. Delonix Nusantara merupakan perusahaan asal China yang berinvestasi di IKN mencapai 500 miliar rupiah. Investor, investasi asing sudah masuk ke Ibu Kota Nusantara tadi pagi dari Australia untuk bidang pendidikan. Kemudian tadi juga dari Rusia untuk properti dan sekarang juga dari China juga untuk properti. Ini menunjukkan kepercayaan dari investasi baik lokal, domestik maupun internasional bahwa Nusantara memang tempat yang sangat menarik bagi. Pemirsa, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto tiba di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu siang. Kehadiran Menhan untuk mengikuti rapat kerja terakhir Kementerian Pertahanan bersama dengan Komisi 1 DPR RI. Prabowo tiba di gedung DPR langsung disambut Wakil Ketua Komisi 1 DPR Sugiono. Prabowo kemudian langsung bergegas menuju ruang rapat Komisi 1 DPR. Komisi 1 DPR menggelar raker bersama Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Akademisi dan rapat dengar pendapat dengan pejabat eselon 1 Kemhan, Kemlu, Kemkumham. Terima kasih Bu Ketua yang Allahi wabarakatuh. Rapat kerja bersama Komisi 1 DPR ini adalah rapat terakhir yang diikuti Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Prabowo akan dilantik sebagai Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024 mendatang. Agenda rapat pada hari ini yaitu pembicaraan tingkat 1 terhadap 5 RUU di bidang pertahanan. Selain Prabowo, rapat juga dihadiri Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Atga dan Wamenlu. Kepada forum rapat juga kerja. Mohon maaf apabila dalam pekerjaan saya selama 5 tahun sebagai Menteri Pertahanan ada sesuatu yang mengecewakan saudara-saudara kalian. Tetapi saya ingin saudara-saudara yakin bahwa niat saya semata-mata adalah untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Dengan demikian, saya mohon diri kepada saudara-saudara dan saya diberitahu bahwa ini adalah mungkin rapat terakhir bagi Komisi 1 dengan Kementerian Pertahanan. Dengan demikian, atas nama seluruh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, kami mohon diri, kami mengucapkan selamat, penghargaan atas pengabdian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, dan mudah-mudahan kita terus akan bekerja sama untuk bangsa dan negara kita, supaya kita bisa mengarungi masa-masa yang mungkin sulit. Kembali di Sindosore, pemirsa, kebakaran melanda pabrik pembuatan lilin di Jatimulya, Bekasi, Jawa Barat. Belum diketahui adanya korban dalam peristiwa ini. Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api yang melalap bangunan pabrik pembuatan lilin. Sekitar 6 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Sempat terdengar beberapa kali ledakan saat kebakaran terjadi.
Belum diketahui adanya korban jiwa maupun luka, serta penyebab dan jumlah kerugian akibat kebakaran pabrik lilin. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi hingga kini masih menunggu kelengkapan proses administrasi dalam laporan gratifikasi penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep. Publik diharapkan bersabar dan menunggu hasil analisis resmi. Komisi Pemberantasan Korupsi belum dapat memaparkan hasil analisis dugaan gratifikasi terkait penggunaan jet pribadi oleh putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep. Hingga kini, laporan dugaan gratifikasi tersebut masih menunggu kelengkapan proses administrasi. Namun KPK berjanji akan segera mengumumkan hasilnya dalam waktu dekat. Informasi terakhir yang kami terima, masih ada proses administrasi yang belum selesai dan sementara berjalan untuk nota dinas diajukan ke pimpinan. Kita tunggu sama-sama, nanti harapannya tidak terlalu lama, beberapa hari ke depan sudah ada rilis terkait pelaporan saudara KP ke Direktorat Gratifikasi. Ya, jadi masih berlangsung dan harapannya tidak terlalu lama nanti. Sementara itu, Kaisang mengaku masih menunggu arahan dari KPK dan belum menerima hasil penelaahan yang dilakukan lembaga anti rasuah. Sebelumnya, pada 17 September 2024 lalu, Kaisang mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengklarifikasi fasilitas jet pribadi mewah yang digunakannya ke Amerika Serikat. Kaisang menyebut dirinya hanya menebeng jet pribadi milik temannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tengah memulai uji coba paket wisata Triple B, yakni Bali Barat, Bali Utara, dan juga Banyuwangi. Paket wisata ini ditargetkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bali bagian utara dan barat, serta Banyuwangi hingga 10% pada tahun pertama paket wisata ini dijalankan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno memulai uji coba paket wisata Triple B, yakni Bali Barat, Bali Utara, dan Banyuwangi. Melalui paket wisata ini, para wisatawan diajak untuk menyusuri tempat wisata mulai dari Watu Dodol, Bangsering, Kawah Ijen di Kabupaten Banyuwangi, Taman Nasional Bali Barat, Teluk Pemutaran, hingga Pantai Lovina di Kabupaten Buleleng, melalui jalur laut dengan menggunakan kapal cepat. Jadi bagi yang ingin wisata konservasi juga Taman Nasional Bali Baratnya sudah ready, tapi untuk wisata alam, wisata budaya, wisata religi juga tersedia. Sementara itu di Kabupaten Badung, Bali, Menparekraf menghadiri event Bali International Aviation 2024 di General Aviation Terminal Bandara I Gusti Ngurah Rai. Ajang ini menjadi simbol kemajuan Indonesia kepada dunia yang bertujuan untuk meningkatkan sektor kedirgantaraan dan pertahanan Republik Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 64 atlet biliar berhasil masuk ke babak 2 turnamen Mansion Sport 9 Ball Open Tournament yang dihelat di Daruma Pool and Coffee, Kota Tangerang, Banten. Para atlet biliar ini akan terus berjuang untuk memenangkan turnamen yang digelar oleh Moore Production bersama PB Popsi. Memasuki hari kedua penyelenggaraan Mansion Sports 9 Ball Open Tournament, ratusan pebiliar dari berbagai daerah berjuang saling mengalahkan satu sama lain demi menjadi yang terbaik dalam ajang bergengsi ini. Hasilnya dari 128 peserta tersaring 64 peserta yang berhak masuk ke babak 2 turnamen yang digelar oleh Moore Production bersama PB Popsi ini. Puluhan atlet biliar yang berkompetisi pada babak kedua ini akan memperebutkan 32 tiket untuk bertanding pada babak ketiga yang akan memperebutkan hadiah ratusan juta rupiah. Hadiah kita total 153 juta rupiah. Dan ini termasuk hadiah yang cukup besar untuk Open Turnamen Handicap 4 dan 5. Pada partai final turnamen ini akan menghadirkan pertandingan eksebisi 2 juara dunia dari Spanyol, yakni sang juara dunia Francisco Sanchez Ruiz, serta juara World Pool Masters, dan European Open David Alcaide Bermudez. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan.
Sementara Presiden Joko Widodo mengutuk keras serangan udara Israel terhadap Lebanon yang menewaskan banyak korban. Presiden Jokowi mengajak semua negara termasuk PBB merespon cepat untuk mencegah lebih banyak korban. Selain itu, Presiden telah memerintahkan Menteri Luar Negeri untuk mengurus proses kepulangan WNI di Lebanon. Diketahui Zionis Israel melakukan serangan besar-besaran di Lebanon pada Senin kemarin yang menyebabkan ratusan korban tewas. Indonesia mengutuk keras serangan Israel ke Lebanon dan kita mengajak semua negara dan juga PBB untuk memberikan respon yang cepat agar tidak semakin banyak korban lagi yang terjadi atas serangan-serangan Israel. Saya rasa itu. WNI akan dipulangkan Pak, WNI yang ada di Lebanon? Saya sudah telepon ke Bu Menlu.